Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai kesalahan menulis yang beranggotakan Zaza Meilani, Indi Nurandini, dan Silvi Yulia Putri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Zaza Meilani. Materi pertama ada pengertian menulis. Menurut Dalman, tahun 2014 halaman 3 menjelaskan menulis merupakan suatu kegiatan berkomunikasi dalam bentuk penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Selanjutnya menurut Tarigan tahun 2008 halaman 3 menambahkan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan tidak adanya tatap muka secara langsung dengan pihak lain. Adapun menurut Marwoto dalam Dalman tahun 2014 halaman 4 mengatakan bahwa menulis adalah mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk karangan secara leluasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu dalam bentuk tulisan sebagai medianya. Selanjutnya ada motivasi menulis. Motivasi merupakan dorongan dalam diri sendiri, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Secara umum, motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi internal, yaitu motivasi yang datang dari diri sendiri. Misalnya, motivasi yang datang dari dalam karena adanya keyakinan bahwa menulis merupakan tugas suci. Yang kedua, motivasi eksternal, yaitu motivasi yang datang dari luar. Misalnya, kita menulis karena tuntutan karir, kita menulis karena ingin dikenal banyak orang, dan lain sebagainya. Bagi penulis profesional, biasanya kedua motivasi ini tetap melekat pada dirinya, sehingga mereka tetap eksis menulis. Menurut Pateda 1989 halaman 102, orang menulis didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, keharusan. Kita menulis karena harus menulis, misalnya menulis untuk orang tua yang sedang berada jauh dari kita. Kedua, promosi. Kita menulis karena ingin mempromosikan sesuatu, misalnya menulis iklan untuk menawarkan jasa. Ketiga, kemanusiaan. Kita menulis karena alasan kemanusiaan, misalnya membela atau memprotes ketidakadilan dalam bentuk artikel. Keempat, mengharapkan sesuatu. Kita menulis karena menginginkan sesuatu, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, misalnya menuliskan permohonan. Yang kelima, pengembangan ilmu. Kita menulis untuk mengembangkan ilmu, misalnya menulis buku. Keenam, kesusastraan. Kita menulis karena dalam diri kita ada bakat menulis yang bernilai sastra, misalnya menulis novel. Yang ketujuh, mengadu domba. Kita menulis agar tujuan terselubung terpenuhi. Tulisan mengadu domba biasanya dalam bentuk artikel. Dan yang terakhir, pemberitahuan. Kita menulis karena ingin memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indi Nurandini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Nurandini, NPM 1850360. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tahap menulis dan tipe-tipe tulisan. Yang pertama yaitu ada tahap menulis. Menurut Braja, dalam Pateda halaman 103 menyebutkan bahwa tahap menulis ada 5. Yang pertama yakni mencontoh, di mana peserta didik mampu menulis ketika ia mengikuti contoh atau sesuai dengan contoh. Yang kedua yaitu ada reproduksi, di mana peserta didik mulai menulis tanpa adanya modal, atau hanya menuliskan kembali tulisan-tulisan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu rekombinasi atau transformasi, di mana peserta didik mulai berlatih menggabungkan kalimat yang pada mulanya berdiri sendiri menjadi gabungan beberapa kalimat. Yang keempat yaitu menulis terpimpin, di mana peserta didik mulai mengenal penulisan alinea. Yang kelima yaitu menulis, di mana peserta didik mulai berlatih menulis dengan bebas dan mulai mengembangkan keterampilan menulisnya. Selanjutnya yaitu tipe tulisan. Below dalam Pateda halaman 103 menyebutkan tipe-tipe tulisan sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan. Laporan biasanya tulisan berupa fakta yang berhasil dikumpulkan dari kejadian di lapangan. Yang kedua yaitu ada timbangan atau review, biasanya diawali dengan alasan-alasan yang dikemukakan, diikuti oleh ringkasan isi buku, kemudian efek yang ditimbulkan oleh isi buku, dan hal-hal yang disetujui dan ditolak. Yang ketiga yaitu ada iklan dan publikasi, yakni informasi yang ditulis dengan gaya penulisan yang menarik serta kalimat yang singkat, padat, dan jelas.
Yang keempat yaitu artikel, biasanya memuat hal-hal yang sedang hangat di masyarakat, penemuan, atau pendapat penulis mengenai hal-hal yang hangat di masyarakat. Yang kelima yaitu surat. Surat adalah proyeksi personal, biasanya berasal dari seseorang untuk orang lain, baik itu dinas maupun pribadi. Yang keenam yaitu tulisan kreatif. Tulisan kreatif dapat berupa artikel, laporan, atau surat sesuai dengan keinginan yang ditulis oleh peserta didik. Adapun Mahmud dalam Pateda halaman 103 menyebutkan tipe-tipe tulisan sebagai berikut. Yang pertama yakni eksposisi sederhana, atau sebuah tulisan yang berisi sejumlah informasi yang bersifat mengajak, ditulis dengan ringkas, padat, dan jelas. Yang kedua yaitu cerita atau narasi, yakni karangan yang menjelaskan serangkaian peristiwa lengkap dengan kronologis urutan waktunya. Yang ketiga yaitu laporan, yakni tulisan berupa fakta hasil dari pengamatan atau penelitian. Yang keempat yaitu deskripsi, yakni sebuah tulisan yang isinya bertujuan untuk menggambarkan suatu objek dengan rinci dan jelas. Yang kelima yaitu laporan pustaka, yakni laporan yang bahan kajiannya berupa buku, seperti laporan tahunan perpustakaan dan sebagainya. Yang keenam yaitu argumentasi dan opini. Disebut argumentasi karena memiliki unsur penjelas untuk mendukung suatu pernyataan dan bertujuan untuk mengubah pandangan orang terhadap suatu hal. Sedangkan opini belum tentu kebenarannya dan baru bisa menjadi argumen ketika ia memiliki unsur penjelas untuk mendukung opini tersebut. Yang terakhir yaitu komposisi kritik dan analisis, yakni analisis formal dan evaluasi teks terhadap produksi atau kinerja baik milik sendiri atau milik orang lain. Komposisi kritik biasa disebut juga dengan kertas tanggapan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Yulia, NPM 1850380. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai unsur yang membentuk tulisan. Menurut Tangan Pateda tahun 1989 halaman 105 berpendapat bahwa tulisan efektif adalah keutuhan, support, koherensi, keterampilan menyusun kalimat. Keutuhan adalah suatu tulisan dikatakan utuh apabila tulisan itu menggambarkan secara keseluruhan persoalan yang ditampilkan di dalamnya. Yang kedua yaitu support. Pada prinsip support, kita akan memperoleh bukti-bukti yang spesifik, contoh yang cukup, dan uraian yang terperinci. Yang ketiga ada koherensi. Koherensi adalah keterkaitan secara logis antara kata satu dengan kata lain, atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, bahkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Yang terakhir ada keterampilan menyusun kalimat. Unsur kata berhubungan dengan pemilihan kata atau diksi. Unsur kalimat berhubungan dengan keteraturan pemakaian kalimat. Diksi misalnya menyangkut penggunaan kata secara tepat sesuai dengan makna, pembatasan pemakaian kata-kata yang tidak pleonastis, tidak rancu, tidak membingungkan, sedangkan keteraturan pemakaian kalimat. Materi selanjutnya yaitu kesalahan menulis. Contoh kesalahan menulis ini diambil dari penelitian S. Sadtono DKK yang memang melaporkan kesalahan berbahasa yang dilakukan menggunakan sampel dalam bentuk makalah yang berjudul Bahasa Indonesia Tertulis Golongan Terdidik Sarjana di Indonesia. Macam-macam kesalahan menulis ada beberapa yaitu ejaan, bentuk kata, tata kalimat, dan paragraf. Dalam kesalahan menulis ejaan, terdapat penulisan kata depan, penulisan kata majemuk, penulisan frase, salah menyukukan, penulisan daripada, penulisan kata ulang, penulisan imbuhan baru, huruf kapital, huruf miring, pemakaian tanda baca koma, dan pemakaian tanda baca titik. Selanjutnya ada kesalahan menulis bentuk kata, misalnya kata dasar yang salah, kata majemuk, bentuk rancu, menghilangkan awalan men, dan bentuk personal. Kesalahan menulis tata kalimat, diantaranya pemilihan kata yang salah, kalimat yang kurang fungternya, kalimat rancu, kalimat sambung tidak tepat, subjek berkata depan dengan kata pengantar, kalimat yang logikanya salah, kalimat dengan pemakaian kata yang berulang-ulang, kata ganti tidak tertib, dan kesalahan gramatikal yang lain. Kalimat dengan pelengkap berkata depan, kepada, terhadap, pada, dan sebagainya. Kalimat yang tidak perlu, kalimat yang tidak selesai, kalimat dengan kata sambung di mana, kalimat dengan kata sambung yang mana, ragam kalimat yang tidak pada tempatnya, dan kalimat dengan jamak yang salah.
Lalu ada kesalahan menulis paragraf, diantaranya paragraf dengan tata bahasa yang jelek, paragraf yang tidak mempunyai kesatuan isi, paragraf yang jenis perkembangan isinya tidak lancar, dan paragraf yang isi pokok atau inti paragraf kabur. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.